Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Aidi Furkan enggan berkomentar soal aliran dana dugaan pemerasan dalam jabatan atau pungutan liar, pungli, yang terjadi di instansinya. Nama Aidi sebelumnya disebut-sebut sebagai salah satu pihak di balik pungli dengan tersangka Kabid SMK Ahmad Muslim. Muslim hingga akhirnya Muslim dipergoki menerima 50 juta dalam operasi tangkap tangan terkait pelaksanaan proyek dana alokasi khusus, DAK, SMK 3 Mataram. Aidi membantah pungli ini berdasarkan perintah dari penjabat Gubernur NTB ataupun Sekda NTB. Aidi diperiksa unit Tipikor Polresta Mataram sebagai saksi dalam kasus ini. Ia diperiksa lebih dari 5 jam berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengguna anggaran. Aidi mengatakan tidak ada berkas yang diserahkan lantaran pada penggeledahan sebelumnya semua berkas sudah diamankan. Kanit Tindak Pidana Korupsi Tipikor Polresta Mataram, Ibtu Komang Wilandra membenarkan pemeriksaan Aidi. Wilandra mengatakan terkait pihak lain yang akan diperiksa masih menunggu hasil perkembangan pemeriksaan. Termasuk untuk memanggil pejabat pemerintah Provinsi NTB yang lainnya. Sebelumnya Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Regi Halili menjelaskan keterangan Muslim soal keterlibatan orang lain masih belum ada bukti. Dia mengatakan tersangka tidak menyebutkan peran Kadis Dikbud Aidi Furkan dalam kasus ini. Tersangka hanya mengaku kepada penyidik bahwa setiap proyek dimintai fee 5-10% dengan dalih jika tidak diberikan pencairan akan dipersulit. Sudah memenuhi undangan karena sekaligus minta maaf kepada Polres bahwa tanggal 6 itu nggak bisa hadir karena berbagai alasan yang sudah saya buat dalam surat tertulis kepada Polres Mataram pada saat itu, sehingga hari ini alhamdulillah saya bisa kurang lebih 5 jam memenuhi undangan untuk dimintai informasi keterangan terkait peristiwa yang terjadi di Oke. Ada berapa pertanyaan Pak? Bahasanya tadi banyak, puluhan pertanyaan. Pak Kades, terhadap tudingan itu seperti apa Pak Kades? Tudingan yang mana nih? Yang Misalnya ada aliran uang, keterlibatan Pak Kadis juga dalam. Yang menentukan fee itu adalah dari Pak Kades sendiri seperti apa? No comment deh karena saya juga nggak ngalamin itu. Oke. Ya. Nah, kaitan kemudian dengan ada informasi bahwa orang Halus Suchandra gitu ya, itu kan disinyalir keluarga dekatnya Pak Kadis kemudian turun ke sekolah dan kontraktor untuk menuntaskan itu seperti apa mungkin? Kalau keluarga ya kita ini orang Lombok keluarga, orang Indonesia juga keluarga. Kalau disebut keluarga dekat saya cek dulu kan karena saya di Lombok Utara nih, Pak Chandra orang mana gitu kan? Ya bisa jadi dari keluarga-keluarga jauh. Oke. Kalau BG gimana Pak? Apa itu? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.